Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan hasil daripada proses penyusunan proposal yang saya laksanakan. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi suri tauladan untuk kita semua, yang tentunya kita harapkan kita mendapat syafaat dari beliau di akhir kelak nanti. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Asdar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Saya ingin menyampaikan terima kasih karena telah membimbing kami sejauh ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal yaitu yang berjudul Analisis Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam tinjauan antropologi budaya. Nah, bisa kita lihat pada slide di atas ya. Baik, selanjut yang pertama yaitu bagian A, latar belakang. Jadi ada pun yang melatar belakangi saya mengangkat novel ini sebagai sumber penelitiannya itu, yang pertama karena belum pernah ada yang meneliti novel ini, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang mengkaji tinjauan antropologi budaya yang dimana meliputi beberapa aspek seperti misalnya sistem religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sistem mata pencarian hidup serta sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, itulah kemudian yang menjadi beberapa aspek yang menjadi titik fokus seorang peneliti di dalam menganalisis novel Laskar Pelangi dalam tinjauan antropologi budaya. Kemudian yang kedua, ya, novel Laskar Pelangi ini seperti yang kita ketahui bahwa di dalamnya terdapat cerita 10 orang anak ya yang memiliki tekad baja untuk mewujudkan mimpinya. Meskipun sebenarnya hidup di daerah terpencil, tetapi itu tidak membuat semangat anak-anak tersebut untuk tidak melanjutkan pendidikan ya, tetapi justru mereka memiliki semangat yang tinggi untuk bagaimana melanjutkan dan mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian yang ketiga yaitu di dalam novel Laskar Pelangi ini tercermin unsur-unsur budaya Belitung yang dimana turut memperkaya pengetahuan pembaca dan peneliti ya tentang bagaimana aneka budaya yang ada di Indonesia, dan sebagai tolak ukur agar dapat memberikan pemahaman dan mengingatkan kembali supaya generasi muda paham akan potensi dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu satu dari sekian banyak budaya di daerah Indonesia, peneliti berharap dapat menjadikan budaya Belitung ya di dalam novel Laskar Pelangi ini sebagai cerminan bagaimana kita menjaga dan melestarikan budaya bangsa di Indonesia. Karena kita sangat paham betul begitu banyak budaya di seluruh daerah di Indonesia, akan tetapi yang menjadi yang sukses sampai sekarang itu adalah di daerah Belitung. Di daerah Belitung sana bukan karena terkenal karena PN Timanya yang mempekerjakan banyak orang, akan tetapi budaya Belitung terkenal karena ada nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, ada budaya yang dia lestarikan di dalam daerah tersebut sehingga sampai sekarang dia terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Nah, itulah tadi beberapa poin di latar belakang sehingga saya mengangkat novel Laskar Pelangi ini sebagai sumber penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam tinjauan antropologi budaya. Kemudian tujuan penelitiannya itu untuk mendeskripsikan ya analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam tinjauan antropologi budaya. Kemudian manfaat penelitian ada dua. Yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam menganalisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam tinjauan antropologi budaya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Ya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sejenis. Kemudian bab 2, yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Yang pertama, tinjauan pustaka. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian sastra. Nah, sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas yang berarti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Nah, sedangkan kata sastra tersebut mendapat akhirantara, ya, akhirantara yang biasanya digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana, sehingga sastra berarti alat ukur, ya, alat untuk mengukur petunjuk dan pengajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya sastra. Nah, penting kita untuk mengetahui apa saja yang terdapat di dalam jenis karya sastra. Seperti yang kita lihat pada slide di atas, ya, ada puisi, pantun, cerpen, teks drama, roman, legenda, dongeng, dan novel. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian novel. Nah, novel merupakan salah satu objek kajian sastra yang menyuguhkan berbagai model kehidupan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah karya tulis. Nah, jadi novel ini dalamnya berisi dunia imajiner karena dilahirkan dari pemikiran-pemikiran melalui imajinasi, kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah karya tulis. Kemudian yang ketiga yaitu struktur karya sastra. Nah, struktur karya sastra terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur utama yang membangun novel dari dalam, yang dimana meliputi beberapa komponen, diantaranya yaitu tema, alur, sudut pandang, gaya bahasa, serta amanat. Kemudian unsur ekstrinsik yaitu ada beberapa poin, ada 3 poin di slide seperti di atas kita lihat. Yang pertama yaitu latar belakang sosial budaya penulis, yang kedua latar belakang sosial budaya masyarakat atau tempat penciptaan teks, dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu hakikat antropologi. Nah, antropologi adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang membahas budaya masyarakat suatu etnis. Timbulnya antropologi ini karena adanya ketertarikan dari orang Eropa yang melihat budaya, ciri-ciri fisik, dan adat istiadat yang berbeda. Kata antropologi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos dan logos. Anthropos yang berarti manusia, sedangkan logos yang berarti ilmu. Sehingga antropologi bisa didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari manusia menurut keanekaragaman fisik dan juga kebudayaannya. Sedangkan menurut Koen-Jaraningrat, ya, menerangkan antropologi adalah studi mengenal manusia dan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan di dalam masyarakat tersebut. Nah, yang kelima yaitu hakikat budaya. Nah, apa sih ya hakikat budaya itu? Jadi, budaya merupakan bukti peradaban manusia. Budaya dimiliki oleh seluruh bangsa, ya, seluruh suku bangsa di dunia ini. Dalam pandangan masyarakat umum, ya, budaya identik dengan sesuatu yang sifatnya masa lampau dan tradisional. Padahal sesungguhnya budaya sudah ada sejak zaman prasejarah hingga sekarang, dan akan terus ada sampai punahnya kehidupan manusia ini. Jadi sebenarnya antara manusia dengan budaya itu tidak dapat terpisahkan. Yang keenam yaitu kajian antropologi budaya. Nah, antropologi budaya adalah salah satu cabang dari antropologi yang mempelajari tentang asal-usul kebudayaan manusia, mulai dari penyebarannya dan sejarahnya. Secara umum, antropologi budaya mempelajari tentang karakteristik tingkah laku manusia sebagai hasil kebudayaan, baik dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Jadi, antropologi budaya memfokuskan perhatiannya pada kebudayaan manusia atau cara kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan teori unsur budaya Koen-Jaraningrat pada tahun 1985 halaman 2, maka yang akan dianalisis dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam tinjauan antropologi budaya yaitu ada 7 poin. Yang pertama, sistem religi, yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga, sistem pengetahuan, yang keempat, bahasa, yang kelima, kesenian, yang keenam, sistem mata pencarian hidup, dan yang terakhir adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, yang pertama, sistem religi. Nah, apa yang akan kita analisis dalam sistem religi ini? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa dan bagaimana itu di sistem religi. Ya, jadi dalam sistem religi
semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa yang biasanya disebut dengan religious emotion, emosi keagamaan. Nah, kemudian yang meliputi di dalam sistem religi ada 3, yaitu yang pertama sistem keyakinan, yang kedua sistem upacara keagamaan yang dimana mengandung 4 aspek, yaitu tempat upacara keagamaan, yang kedua waktu upacara keagamaan, yang ketiga benda-benda alat upacara, dan yang terakhir yaitu orang yang melakukan atau orang yang memimpin upacara. Kemudian yang ketiga yaitu umat yang menganutnya. Yang kedua yaitu sistem dan organisasi kemasyarakatan. Nah, di sini yang akan dianalisis adalah terkait dengan sistem kekerabatan di dalam masyarakat, seperti misalnya tercermin di dalam kehidupan keluarga, perkawinan, tolong-menolong, sopan santun, pergaulan, sistem politik, dan sistem hukum. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan dalam kebudayaan menyangkut pengetahuan tentang seperti yang kita lihat ada 7 poin, yaitu yang pertama alam sekitarnya, yang kedua alam flora di daerah tempat tinggalnya, yang ketiga alam fauna di daerah tempat tinggalnya, yang keempat zat-zat bahan mentah dan benda-benda di dalam lingkungannya, yang kelima itu tubuh manusia, dan yang keenam sifat dan tingkah laku manusia, dan yang terakhir adalah ruang dan waktu. Yang keempat yaitu bahasa. Menurut pakar Kenjaran Ningrat pada tahun 2009 halaman 261 menyatakan bahwa bahasa adalah sistem perlembagaan manusia yang berbentuk lisan maupun tulisan untuk berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi bahasa ini tercermin di dalam rangkaian kata-kata dan kalimat yang diucapkan oleh suku bangsa beserta variasi-variasi dari pemilik bahasa itu. Ya, kita sangat mengetahui bahwa di setiap daerah tentunya memiliki ragam bahasa, tentunya memiliki variasi-variasi bahasa dan ciri khas yang tertentu. Nah, yang akan kita analisis dalam 15 kepelan ini adalah terkait dengan variasi-variasi bahasa yang digunakan masyarakat Belitung. Yang kelima yaitu kesenian. Jadi kesenian sebagai unsur kebudayaan merupakan ekspresi hasrat manusia terkait dengan keindahan. Jadi di sini ada 2 macam seni yang penting, yaitu seni rupa dan seni suara. Seni rupa yaitu kesenian yang dinikmati oleh manusia melalui mata. Contohnya misalnya berupa seni patung, seni ukir, seni lukis, seni gambar, dan seni rias. Nah, yang kedua yaitu seni suara atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan telinga. Contohnya misalnya seni musik, ada yang vokal atau menyanyi, dan ada yang instrumen dengan alat bunyi-bunyian. Selanjutnya yang keenam yaitu sistem mata pencarian hidup. Untuk mempertahankan hidup, manusia harus dapat memenuhi kebutuhan biologis dan sosialnya, seperti misalnya makan, minum, dan bekerja sama. Oleh sebab itu, manusia harus bisa bekerja, memiliki mata pencarian. Nah, di sini ada 8 sistem mata pencarian hidup, yaitu perburuan, peladangan, pertanian, peternakan, perdagangan, perkebunan, industri, dan yang terakhir adalah kerajinan. Yang ketujuh yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, dalam teknologi tradisional dikenal paling sedikit 8 sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik. Di antaranya yaitu alat-alat produktif, senjata, wadah, alat-alat untuk menyalakan api, makanan, minuman, bahan pembangkit gairah atau jamu-jamu, kemudian pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, dan yang terakhir adalah alat-alat transportasi. Nah, inilah yang akan kemudian kita analisis di dalam sistem peralatan hidup dan teknologi. Apakah di dalam sistem peralatan hidup dan teknologi yang ke-8 ini termasuk di dalamnya, atau hanya beberapa sebagian saja yang ada di dalam novel Laskar Pelangi tersebut? Menurut pakar Kenjaran Ningrat pada tahun 1985 menyatakan bahwa susunan tata urut dari ke-7 unsur-unsur kebudayaan tersebut dibuat dengan sengaja untuk sekalian menggambarkan unsur-unsur yang paling sukar berubah atau mendapatkan pengaruh dari kebudayaan lain, dan yang paling mudah berubah atau diganti dengan unsur serupa dari kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, dalam tata urut tersebut terlihat ada gambar di atas, ya. Dalam tata urut tersebut terlihat bahwa unsur-unsur yang berada di bagian atas di deretan merupakan unsur-unsur yang sukar berubah. Nah, bisa kita lihat sistem religi merupakan sistem yang sangat sulit untuk berubah karena sudah menjadi kepercayaan yang ditanamkan sejak lahir. Dan sistem peralatan hidup dan teknologi adalah sistem yang mudah sekali berubah karena seiring perkembangan zaman. Kemudian B yaitu kerangka
pikir. Di kerangka pikir dijelaskan bahwa karya sastra merupakan sebuah karya yang pada hakikatnya penyampaian pesan keindahan dalam karya sastra dapat diwujudkan melalui media bahasa. Media bahasa merupakan sarana yang digunakan pengarang untuk menyampaikan buah pikiran dan imajinasinya dalam proses penciptaan karya sastra. Jadi di dalam penelitian ini menggunakan antropologi sebagai objek formalnya, yang dimana antropologi terdiri dari dua bagian, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Adapun dalam penelitian ini berfokus pada antropologi budaya dengan menjadikannya sebagai data dalam penelitian ini, sehingga peneliti mengangkat judul yaitu analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam tinjauan antropologi budaya agar dapat mengetahui nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat Belitung, yang merupakan salah satu bagian kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, bisa kita lihat gambar di atas, yaitu terkait dengan bagan kerangka pikir. Jadi yang pertama itu karya sastra, kemudian novel, kemudian selanjutnya itu novelnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, kemudian dikaji dari segi antropologi. Antropologi terbagi menjadi dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Nah, di sini yaitu antropologi budaya, kemudian data, analisis, dan temuan. Selanjutnya bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena peneliti mengkaji tinjauan antropologi budaya yang terdapat di dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Nah, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Jadi, melalui metode penelitian deskriptif analisis ini, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan tinjauan antropologi budaya yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kemudian, bagian B, yaitu data dan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang dimana novel ini merupakan karya pertama Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Berukuran dengan 12,5 cm x 20,5 cm dengan tebal 534 halaman. Novel ini bergenre sastra yang dikemas dengan menarik dan cocok digunakan untuk pembelajaran. Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini yaitu meliputi kutipan-kutipan cerita novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang mengandung sistem religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan yang terakhir adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian bagian C yaitu fokus penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian di dalam proposal ini adalah tinjauan antropologi budaya yang terdiri dari sistem religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian bagian D yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada 3, yaitu teknik baca, kemudian yang kedua teknik catat, dan yang ketiga adalah teknik pustaka. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian mengumpulkan data adalah yang pertama, membaca secara kritis keseluruhan teks novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kemudian yang kedua yaitu mencatat data yang berupa narasi dan percakapan yang relevan dengan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam tinjauan antropologi budaya dengan menggunakan kartu data. Kemudian yang ketiga yaitu mengelompokkan data, yaitu tinjau antropologi budaya yang terdiri dari sistem religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu bagian E, teknik analisis data. Jenis analisis data dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Aktivitas analisis data interaktif menurut Miles and Huberman yaitu ada 3 bagian. Yang pertama adalah reduksi data atau data reduction. Pada bagian ini, langkah yang dilakukan adalah mencatat data yang diperoleh dalam bentuk uraian secara rinci. Data yang diambil berupa kata, kalimat, ungkapan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi. Kemudian mengungkapkan informasi tentang unsur-unsur budaya yang meliputi sistem religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sistem
mata pencarian hidup, serta sistem peralatan hidup dan teknologi. Informasi-informasi yang mengacu pada permasalahan itulah yang terjadi di dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua yaitu sajian data atau data display. Data yang terkumpul peneliti kelompokkan ke dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis permasalahannya agar mudah untuk dianalisis. Langkah ini telah memasuki analisis data yang kemudian dijabarkan untuk menemukan sistem religi, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem peralatan hidup dan teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Nah, pada tahap ini, data yang telah diperoleh dan dianalisis sejak awal penelitian novel Laskar Pelangi disimpulkan terkait dengan analisis unsur-unsur budaya. Simpulan ini masih bersifat sementara, maka akan tetap diverifikasi atau diteliti kembali tentang kebenaran laporan selama penelitian berlangsung. Itulah tadi presentasi terkait proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dalam tinjauan antropologi budaya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk diri saya sendiri sebagai peneliti dan bermanfaat untuk orang lain. Akhir kata dari saya, wabillahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.